stoknya jadi lebih rapi, ya kan, data lebih akurat. Nah, saya maunya juga, nah ini bagian stok kayak si Ron sama siapa Reza ya, nah, harus lebih ini lagi tuh, lebih lebih banyak belajar lagi ya. Di sini akurasi data stok ya, saya lihat di hasil optam kemarin ya, bersyukur kita nggak ada yang memang istilahnya bermasalah ya kan. Nah terus saya cuma mau mengingatkan kembali ya, nah ini setiap ada barang masuk ya, ada barang masuk nih, mau barang masuk itu dari mana pun, contoh nih mungkin sekarang ini Tangerang ya, betul. Tangerang tuh suka main kirim barang aja ya, kirim barang tanpa ada pemerintah. Tampaknya juga saya udah omongin ke kepala cabangnya ya kan, bahwa marketingnya itu kadang-kadang kalau beli barang kemana kirimnya ke toko, mungkin lupa kasih tahu ya kan, main kirim aja. Nah, nanti untuk tahun depan saya bilang kalau masih ada itu lagi saya cut ya. Ini Pak, sorry saya cut Ya boleh silakan. Kalau kita bahas masalah Tangerang Pak, sebenarnya kalau dia nitip barang ke gudang lingkar enggak loh Pak. Kalau lingkar enggak. Kadang-kadang ada, jadi dia nitip barang, sebelum itu dia pasti ngomong dulu. Karena apa? Kita udah bawain dulu gitu. Mungkin belakangan ini kalau ke toko mungkin agak lupa apa gimana, atau tidak ada yang bawain. Kadang-kadang begitu Pak. Si Irfan tuh kadang-kadang suka bablasnya di situ. Ya kan? Tapi kalau gudang lingkar nggak. Cuman saya mau bahas dulu masalah stok Cilegon dulu nih ya, sebagai orang gudang nih ya. Tolong, kalau orang gudang ada nyetok barang, jangan cuma email doang lewat terus nggak ngabarin. Saya ulangin sekali lagi ya, nyetok barang apapun, contoh gini ya, saya nggak ngomong siapapun ya, tapi contoh Pak Ayep. Pak Ayep itu sales, stok bukan urusan dia, tapi komunikasi saya sama dia lancar. Pak Ayep nyetok apa, dia langsung forward ke saya. Oh, gua ada email ini kesini, nomor emailnya sekian, mau nyetoknya ini. Jadi gue bisa siap-siap. Jangan kebiasaan barang nyampe, gua nggak tahu itu barang dari mana, barang dari siapa, titipan atau bukan. Contoh kemarin deh 14 batang WR 400. Ada yang mana? Itu barang udah gua mumurin ke gudang, gua kira stok. Gak taunya mau kali buat tanai. Kemarin kemarin kita baru reparasi itu ya. Keren ya, kemarin lagi jebol tuh. Coba kalau misalnya kita nggak pas respon, kamu di situ tugasnya ekspedisi. Dimana kalau barang titipan atau segala macam harusnya laporan ke saya. Kenapa jarang sekali? Kenapa sering lewat 12? Sibuk semua karyawan. Jangan alasan sibuk. Biasa kan itu dulu. Sekarang udah mulai bagus gara-gara apa? Kos. Setiap lagi ngambil kamu WA ke saya, BPB-nya memang muatnya sekian, jadi saya bisa siap-siap. Tapi kalau yang lain masih suka 12, tolong lebih ditertibkan lagi, itu aja. Kalau untuk Reza sama Sirot, saya nggak bisa ngomong deh Pak. Karena posisinya dia motongnya di depan. Jadi kadang-kadang suka miss ke saya. Kalau saya kan motongnya di belakang begitu dia keluar kan, kecuali kalian kirim dulu ke saya, baru itu. Jadi saya nggak bisa ngomong. Tapi sejauh ini terakhir sih sudah rada jarang miss gitu loh. Paling anak gua gudang lingkar doang. Kadang-kadang kalau lagi banyak muatan suka lupa spek atau salah muat. Itu saya mohon maaf dulu nih ya sebagai gudang ya. Gitu loh. Kita nggak usah lah. Kita nggak apa-apa dia malah diomelin, cuman ini aja kita minta tolong kerjasamanya ya. Saya udah bilang kita ini satu tim, jangan cuman begitu dapat kerjaan yang penting kerjaan gua aman, kerjaan lo orang bodo amat gitu loh, paham ya? Jadi berarti itu masukan nanti kita lanjut ya. Oke. Jadi saya bilang tadi ya, itu
stok yang masuk dan keluar itu harus selalu dicek. Nah, terus apa namanya, tidak ada yang namanya ngeluarin barang itu lewat WA, ya. Jadi WA sananya, tolong keluarin ini ke ini, ya kan? Itu nggak boleh, ya. Jadi harus ada DO keluar. Kalau barang itu mesti siapin, ya kan, buatkan memonya, kayak memo potong, ya kan. Jadi kan kalau ada barang-barang apa namanya motong itu kita belum keluarin DO keluar, tapi itu ada memo potong, ya kan. Karena apa? Kebanyakan kan barang-barang itu udah ambil dari barang dari scrap, ya. Oke. Terus juga saya apa namanya, bagian stok ini Sirot atau Reza, ya, coba kalian belajar dari Pak Andi, ya. Ini apa namanya, ya, lihat nih bagian barang mana yang cepat habis, ya, yang bilang bahasa keren itu barang yang pas moving dan slow moving. Jadi barang yang cepat keluar, nah itu kasih tahu, ya, jangan sampai nanti udah habis baru kita stop. Memang sampai tidak. Enggak, boleh stop. Enggak, maksudnya saya doang yang laporan. Ya, jadi itu. Jadi ini mungkin kalau barang kalau di lingkar saya selalu dapat kabar dari Andi, tapi kalau yang di di gudang Hedi atau di mana, di gudang mana, gudang yang di toko, nah itu nggak pernah diinformasikan. Terus apa namanya, selalu koordinasi. Nah, tadi mungkin ya Andi udah bahas nih, ya, koordinasi dengan melakukan ekspedisi. Nah, jadi aneh juga tadi udah dijelaskan sama Andi, ya, tolong nanti lebih respect lagi, ya. Saya tahu Mang Aneh juga orangnya sibuk sekali, tapi dalam arti kata ini kesibukan itu kita bisa manage, ya, manage mana yang memang itu harus di duluan, mana yang di belakang. Jadi saya pun nggak mau diistimewakan, jangan bila order saya diduluin, gitu kan? Jangan seperti itu, ya kan? Walaupun saya ngomong tadi dikirim, nggak mesti hari itu dikirim juga, gitu. Terus saya lihat harus sudah kamu kirim, kata barang saya udah dikirim, gitu kan? Nah, ini akan jadi kecemburuan sama marketing lain, gitu. Waduh, yang jadi anak tiri itu. Tuh kan ada kan tuh yang itu. Ya, jadi itu tuh. Nanti ada ekspedisi tuh, ya. Semua hujan, ya. Nah, cuman gini loh, ya. Pakai WA, dapat download langsung. Jadi gini, cuman gini, memang satu dibanding, ya, dibanding dengan teman-teman lain, ya, teman-teman lain, ya. Terus juga masukan dari beberapa customer, ya kan. Contoh customer saya lah, ya, yang saya tahu, atau customer lain, partner lain. Karya Benteng itu salah satu menangnya itu di cepat pengiriman, ya, pengiriman. Jadi saya rasa itu memang wajib dipertahankan dan ingin terus. Jadi hidup Bang Anen. nah, terus kita lanjut, ya. Jadi tadi udah jadi koordinasi, ya, semua dengan pihak-pihak terkait. Terus barang apa yang paling sering bermasalah dan proses apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini coba, ini pertanyaan buat bagian stok nih, ya. Coba ada nggak Sirot? Kalian saran dan masukan, ya. Saya, Pak. Ya, tadi diambil dulu. Ya. Gimana Pak? Pertanyaannya, barang apa yang paling sering bermasalah dan proses apa yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya itu yang barang sering bermasalah itu di plat, Pak. Masalahnya di mana? Kadang kan kalau kayak misal di gudang lingkar nih Pak, ya, itu kan barang kan plat posko itu kan masih numpuk agak lumayan banyak Pak. Apalagi speknya lagi pada acak-acakan Pak. Jadi di situ ukurannya yang acak-acakan, kalau spek masih udah teratur. Cuman kalau untuk ukuran kan agak acak-acakan, jadi kalau kita mau pas
ya stok oktan, jadi ada susah di situ Pak. Nanti ada jawab mana ya? Ya udah. Oke, terus apa lagi? Oke, terus yang lain ini ya bagian stoknya menyangkut gudang juga ya. Kira-kira coba ditanya. Ini juga boleh. Terus siapa lagi tuh? Jaya siapa? Yang ibu? Kembali. Ya, ayo coba. Kamu jangan di sini jauh amat. Kita sampai jam 10.30 ya, masih ada waktu kita ya. Tenang semua bagian sesuai dengan jadwal ya. Yuk, coba ada nggak? Ini, nih saya sebutin ya. Barang apa yang paling sering bermasalah dan proses apa yang perlu diperbaiki? Ini masuknya ke sarana masukan nantinya. Ayo. Itu kadang BPB Pak. Oke. BPB-nya speknya kadang posko ya. Datang JJ gitu. Terus? Ya udah itu cukup. Itu aja. Terus yang lain? Siapa lagi? Heidi? Kalau saya Pak di beton. Oke. Dari Ya. bakalan saya. Suaranya nggak enak. Enggak kena. Itu Pak masalah beton yang dari masuk stok dari pabrik. Kan setiap masuk kadang ada yang 1.000, ada yang 500. Itu saya nggak hitung pas masuk. Saya hitung bendel aja. Ketika akhir mau habis stok, di situ kadang ada kurang 2, kurang 3 gitu, Pak. Itu masalahnya gimana itu Pak? Jadi itu. Maksudnya saya kan nggak ngitung barang itu. Itu. Yang lain? Yang lain kan? Itu paling strip. Beli batangan datang di luar. Udah ya, udah. Oke. Tadi nanti Arti juga bantu jawab saya, cuma saya jawab Heidi dulu ya. Saya udah bilang tadi, ya kan? Kalau memang banyak, ya kan? Nggak ada cerita itu mah dihitung, ya harus dihitung Pak, harus dihitung. Kalau nanti kurang, nah kalau nanti kurang itu resiko yang terima barang, kayak gitu. Nah bila mana, ya beton itu kan plus minus, ya plus minus. Nah di barang lain ada nggak lebihnya? Kalau ada lebihnya itu bisa mengcover itu. Gitu loh. Selama ini secara umum akhirnya itu kurang apa lebih? Ya udah. Kadang ada yang kurang, kadang ada yang lebih Pak. Oke. Kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi kalau ada yang kurang, nah, yang lebih itu buat mengkompensasi yang kurang. Tapi kalau sebisa mungkin ada waktu dihitung, ya, dan itu, oke. Nanti kalau mau kurangnya banyak ya udah nanti tinggal dihitung aja. Bagus nih kurang sekian, kasih tahu harganya berapa ya kan. Nah itu sudah, itu aja gampang kok. Itu kan kelalaian dari bulan udah, ada tanggung jawab Pak, ya. Jadi dan Robi. Kan kalau banyak Pak, apalagi lagi banyak bongkaran, banyak muatan, kita nggak sempat ngitung kan, terus bongkar di lapangan, keburu dirapiin ke dalam kan, di dalam kan, Pak, gitu. Nggak ada alasan Pak, nggak selamanya Bapak juga istilahnya sibuk terus, pasti ada waktu yang main handphone ya kan. Biasa gini, maksud saya kalau ada waktu senggang, ada pekerjaan apa yang memang belum selesai,
yang masih tertunda, coba ini kan lagi, oh iya itu belum itu beton, ya kan? Seenggaknya kalau nanti ada kurang ketahuan, gitu. Ya kan, entah mungkin hari ini oke lah gue bongkar, lihat bendelannya, cukup bendelannya gitu, ya kan? Gue hari ini saya nggak keburu itu, oke saya hitung bendelannya cukup, ya kan? 2-3 hari kemudian saya lagi sedang, ini kan belum betul beton. Nah, coba itu bantukan waktunya, ya, oke? Terus Andri mau jawab apa nih? Silakan nih. Masalahnya Mang Hedi sama gudang lingkar sama Mang. Kalau Mang Hedi beton, kita strip, belinya batangan, datangnya kiloan, ya. Jadi kadang-kadang, tapi kalau saya ngomongnya begini ke kantor, ini gua turun dulu ya, gua lagi nggak sempet ngitung. Nanti gua hitung, nanti gua laporan. Kurang apa lebihnya? Lebih mah gampang, kurang baru pusing. Stok saya selalu bilang gitu. Permasalahannya adalah yang di stok ini kadang penyesuaiannya nggak langsung, kalau misal kurang nggak langsung dibabat habis. Bener nggak Mang? Jadi kita udah laporan barang kurang 2, nggak langsung dibikin penyesuaian, nunggu stok opnam. Nunggu, jadi barang itu kalau misalnya keburu habis, misalnya di stok masih ada 500, ternyata barangnya cuma ada 498. Sales kan nggak mau tahu jualnya 500, bener dong? Tidak tahu kurang 2 batang, kita suruh nyari budak-budak. Ya itu yang saya bilang, harusnya langsung dibuatkan penyesuaian barang, datangnya kurang 2. Itu berapa kali kalau budak lingkar, saya langsung laporan ke stok sama Om Agus ya. Gitu. Kalau barang kurang saya selalu laporan, tapi memang saya turun dulu Mang, jujur, karena nggak kebedak kalau misalnya lagi bongkaran banyak tiba-tiba suruh langsung hitung, nggak bisa memang, tapi memang harus dihitung. Dalam seminggu tuh mesti ada laporannya tuh. Kasih waktu seminggu deh, kalau Pak Ongin bilang 2 hari 3 hari, kasih waktu seminggu deh, minggu depan gua kasih laporan. Tapi wajib laporan, wajib dihitung. Itu sih kalau menurut saya. Nanti laporannya ke Pak Ongin aja, karena kalau Pak Ongin yang nyuruh sirot langsung jalan. Kalau saya kadang-kadang ianya doang kenceng, jalan belum tentu, kayak gitu. Terus masalah tadi yang barang beli posko datang GG apa segala macam itu mah udah biasa, namanya 3 Jaya. Yang penting barang tebelnya sama juga kadang-kadang dikasih, tapi yang penting laporan. Itu makanya gunanya dihitung, gunanya dicek. Jadi suatu saat kita pernah dapat itu kan barang high grade kan satu, nah itu jadi untungnya kita, kayak gitu. Yang penting laporan aja, permasalahan barangnya nggak sesuai dengan BPB, ya udah. Makanya sekarang terakhir saya nggak pernah kasih BPB ya, saya terakhir kasihnya memo muat ya, biar kamu nggak pusing, biar kamu langsung laporan barangnya polos, barangnya ini, barangnya itu. Kalau BPB kamu nanti pusing lagi, gitu. Paham ya? Oke ya, udah dijawab. Oke, silakan. Kurang itu kalau ada muat Pak yang ngambil sendiri gitu kan, khusus marketing ini Pak ya. ya, oke, silakan. Biasanya kan langsung ke gudang, terus marketing WA, ada yang mau ngambil barang tolong dimuatin, ntar balik ke kantor mampir ngambil surat dalam gitu. Saya orangnya ke kantor dulu, bawa DO baru ke gudang gitu. Iya, betul. Udah itu. Oke, nah ini terkait dengan tadi ya, pengeluaran barang itu wajib ada DO keluar. Jadi langkah ini udah saya sangat setuju sekali. Jadi tidak ada yang langsung main masuk ke gudang minta dimuatin. Ya, karena saya bilang tadi, jangan sampai ada istilahnya WA, tolong muatin ini tanpa ada DO keluarnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi lebih bagus seperti itu, wajib ke kantor dulu. Mobil langsung masuk gudang nggak ada masalah, tapi supirnya atau keneknya wajib ke kantor, bawa perlengkapannya, ya.
tanpa ada itu nggak usah dimuat. Saya Ya, nanya nih Pak, oke. kalau gudang lingkar ke gudang ubay biasanya saya kirim DO. Kalau gudang lingkar ke gudang ubay juga sering ya gitu ya Bang ya. Tapi saya biasanya laporan di DO nya saya kirim ke Mang Hedi. Saya tulisin nomor mobilnya. Jadi supir datang tinggal muat. Tapi saya tetap tulisin. Jadi DO saya scan, saya tulisin nomor mobilnya, saya tulisin nama drivernya. Saya kirim ke Mang Hedi. Itu boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Boleh ya? Yang ya kalau itu nggak ada masalah yang begini, jangan cuma WA doang, WA tanpa ada DO keluar, itu yang nggak boleh. Tapi kalau namanya ada DO nya, nah ini Hedi juga dan kalian yang menyuruh itu jangan WA itu jangan pakai timer, usahakan WA itu apa namanya selalu ada. Jadi nanti ada masalah apa bisa di tracing, bisa dilihat gitu. Ya, jangan ditembak tahu-tahu terhilang. Nah, ini ada masalah, kamu juga nanti kehilangan. Ya. Sebaiknya kalau bisa masih seperti yang tadi saya bilang itu ke kantor ya. Kalau memang ada DO-nya ya nggak ada masalah. Yang penting DO keluarnya itu dilampirkan. Ya, DO dilampirkan. Ya, kalau ada DO jangan cuma WA. Ya, WA nggak bisa. WA nggak bisa. Ya. DO doang nggak ada nomor mobil gimana? Gimana? DO doang. Itu wajib ini nanti marketingnya harus di ini gitu loh. Harus ada mungkin ya kayak yang Andi bilang tadi ya, harus seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Kita Masalah muat. ya biar lebih inilah ya, biar lebih tertib gitu, biar nanti tidak saling salah menyalahkan ya. Karena gini loh, karena ini ada di beberapa ada cabang yang indikasi ini bukan seperti itu, bukan seperti itu, dan itu nyampe ke kantor pusat. Itu jadi sungai apalagi nanti pas oktan barangnya nggak ada. Nah itu kan jadi akhirnya bermasalah ya. Jadi sebisa mungkin kita tertib ya, tertib ya. Jangan sampai nggak ini. Jadi itu ya masukannya ya. Oke. Ya. Di maksud ini kia mulanya. Di Bahasa Inggris lah. maksud ini kan saya kan biasanya kan kalau ada ekspedisi dari luarnya, ya kan kalian kan yang nggak mau ke kantor langsung putar aja. Kalau putar lagi dia kasih ke supir Pak ya. Jadi ada perjanjian kan putar lagi ke sini ke kantor, kerja nanti dia balik lagi bisa kita kasih ke ekspedisinya. Nah, kadang kan saya kan kalau ekspedisinya itu kadang kan saya kasih foto DO-nya. Saya foto DO ke supir kasih, ke Pak Hedi saya kasih. Kadang ke Pak Hedi kan saya kasih Pak Hedi. Ini DO saya fotoin buat Pak Hedi, tolong dibuat ke supir ini. Masih Hedi bisa seperti itu kalian. Kalau Pak, kalau misalkan DO saya fotoin ke Hedi itu bisa buat kan? Kamu yang DO ya kayak Iya, saya bikin DO-nya, saya fotoin ke Hedi. Katanya mungkin bisa dibuat apa enggak seperti itu. dan nomor mobilnya, nama supirnya, Nah sekarang mah kasih nomor saya Pak, ini katanya saya. sebelumnya Ya, sebelumnya kasih nggak? dikasih nomor supir apa dari partai ini yang mau ambil gitu. Pokoknya penting komplit. Kamu ada data, ini ada data. Ya gitu. Ya. Nah Pak, maksud saya gini, kalau masuk gudang itu yang mau ngambil barang ke kantor dulu ngambil DO, terus bawa fotokopian surat jalan, kasih ke saya gitu biar lebih ini gitu. Jangan itu. Jalan kaki, udah mau balik lagi. Bukan gini ya, ini oke ya, saya ambil tengahnya nih ya. Ini memang untuk ke apa namanya keamanan masing-masing ya, keamanan masing-masing ya. Nah antisipasi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ya. Saya setuju saran ini ya. Harus seperti itu, kecuali urgent itu pun ya. Setelah itu harus ada apa ini mentahnya ke dia, contoh ada kopiannya ya, karena ini misalnya juga file kan, file
Oke, berarti kalau seperti itu nanti Mas Gun ya fotoin juga setelah ditandatangan Hedi. Nah, ya surat jalannya selesai muat, ya kan? Dia kartu para surat jalan. Kamu fotoin lagi Hedi ini udah diambil. Ya, jadi itu Hedi ada file. Nah, ya, nanti dicatat di gudang harus dicatat dong, harus dicatat gitu ya. Jadi nanti biar ada kasih kemana-mana itu. Ya, sebisa mungkin itu ya di WA itu jangan pakai tema. Ya ini jadi isu juga nih, lalamok nih. Ya hati-hati nih. Kemarin saya dapat masukan dari beberapa cabang. Lalamok itu orang beli sewa lalamok, ya kan? Masuk ke gudang, muat dipotoin, barangnya nggak nyampe. Ya, barangnya nggak nyampe. Itu udah kejadian di Bekasi satu di Bekasi, satu di Bandung ya kalau nggak salah. Itu kejadian 2 kali. Jadi orangnya udah beli, ya kan? Ya untungnya, balik lagi ke marketingnya. Jangan pernah mau kita yang sewain lalamok. Ya. Kalau yang disewa ya urusan dia, kita udah muat, udah kita fotoin, kita kirim ke dia, ya kan? Urusan dia hilang, urusan dia kenapa yang diobat? Ya. Jadi jangan sampai kita yang nyewain lalamok, ya. Ini lalamok misalnya akhirnya ini banyak kejadian. Hati-hati ini masukan tuh, bagus, ya. Bisa ingat. Pokoknya kalau dia mau pakai lalamok, udah ini sendiri nah. Lampung Palembang Tangerang suka pakai lalamok ya. Tangerang. Tapi dia drivernya satu ya Pak. Drivernya memang sudah kenal. Iya. Jadi kita udah kenal. Tahu ya. Jadinya belum tahu. Jadi lalamok tuh ada masalah. Oke ya, terus lanjut ya. Jadi pesan saya nanti penataan gudang lebih ditingkatkan lagi Hedi, ya kan. Terus kebersihan segala macam saya cukup bagus ya. Terus penggunaan selisih stok juga istilahnya sebisa mungkin diminimalkan. Oke, kita lanjut ke bagian akunting dan administrasi. Akunting ini kecepatan laporan keuangan udah bagus ya. Untuk seluruh perusahaan, nanti Agus juga udah lebih ini. Nah, ini ada nggak nih? Ada nggak masalah ya? Ada keselamatan, ada data lain. Contohnya mungkin data dari marketing pernah ada masalah apa enggak, dari stok atau dari penagihan, ya. Terus bagian mana yang suka sering revisi? Nah, masalah masukan, silakan Agus. Udah nyalom. Ini untuk masalah ini nyangkut juga ke ini ke marketing sama bagian stok. Ini kalau ada barang masuk dari pabrik parsial kayak kemarin siku banyak untuk kilo sadang. Di bagian stok ini masuknya jadi lambat ke belakang gitu Pak. Maksud saya tuh kalau ada barang masuk parsial, masuknya ada sesuai barang yang masuk, biar di saya tuh masuk stok. Nah, karena kan itu juga ada untuk jual, ada untuk sisa stok. Kan kalau ada yang jual ke tempat lain lagi kan saya bisa langsung potong hari itu juga, nggak perlu gantung-gantung. Terus untuk ini untuk keluar barang kadang juga dari gudang sama ini DO-nya itu kadang nggak sesuai. Di saya kan sesuai motong sesuai spek, jangan terus di DO. Kadang dikeluarinnya apa, desainnya motongnya apa. Tuh, jadi kita udah tuh pas kita akhir bulan tuh pas cross check nggak sesuai sama fisik sama ini pembukunya. Sorry, saya potong. Maksudnya ukuran apa spesifikasi?
Yang masalah? Spesifikasi. Iya. Apa lagi ya yang lain? Mungkin itu dulu Pak. Oke. Nah, mungkin ini kalau masalah spesifikasi ya pengeluaran itu jadi di DO keluarnya saya A36 begitu keluarnya S400 atau keluarnya mungkin salah poin SM. Nah terus apa di mana Iya Pak. Mungkin kalau itu dia. terus kalau spek mungkin itu ya apa speknya kan di saya stoknya sesuai BBB. Speknya apa gitu saya kalau motornya saya sesuai DO yang kopi. Kadang keluar dari gudang itu kadang dari gudang keluarnya apa kadang GG, posko, saya motornya sesuai itu gitu. Cuman dari gudang keluar aja nggak ada laporan bahwa itu barang itu diganti. Oke. Oh iya. Mungkin ada yang tahu jauh. Kayaknya masalah yang Tiga Jaya ya, yang sering beli barang ternyata speknya yang datang beda ya. Ya mungkin Kurang lebih kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan. Yang lainnya juga ada. Berarti Sirot sama Reza, kalau misalnya ada laporan dari gudang bahwa barang datangnya nggak sesuai dengan spek, kamu harus laporan sama dia untuk dibikin perubahan. BBB-nya langsung berubah. Ya jangan ngomong dari marketing, kan urusan stok sama admin. Jadi masuknya apa? Contoh kan lalu harus dikasih keterangan. Jadi ini menurut saya nih ya, silakan dikoreksi kalau salah. Kalau misalnya kita beli, misalnya aja langsung kita beli S400 posko ke Tiga Jaya, datangnya tiba-tiba A36 gitu kan Om. Om Agus masukinnya pasti S400 posko kan? Iya kan sesuai BPP kan? Iya. Tapi walaupun datangnya A36 kan? Ya, harusnya Sirot langsung revisi BPP-nya aktualnya A36-nya sekian, posko SS400-nya sekian. Jadi Om Agus bisa langsung merubah stoknya di Om Agus. Gitu. Kalau di kita nggak ada masalah nih A36 sama SS400. Karena posisinya semua ukuran dijadiin satu, tinggal mana duluan yang kita keluarin yang paling atas. Kalau kita first in last out kayak gitu. Terus tadi masalah apa lagi? Masalah spek sudah ya. Tadi jalan keluarnya langsung rubah BPP biar Markus bisa langsung revisi. Terus masalah apa lagi tadi? Ini masalahnya stok kan ini. Oh iya, saya ingat masalah itu sadang. Om Agus berarti bukan masalah itu sadang. siku kan? Maksudnya kalau ada barang dari pabrik, kita kan kalau banyak juga langsung saling sangkut, pasti parsial. Ya. Nah maksud saya barang yang udah masuk dibikin dulu pemasukan, jangan nunggu sampai datang semua gitu. Iya, BPP-nya banyak kan, ya udah apa aja masuk langsung laporan, yang masuk besok masuk apa laporan langsung. Nah jadi ketahuan apa yang udah keambil berapa, sisanya berapa. Gitu. Nah di saya juga kan mungkin ada jual untuk customer lain lagi, biar saya tuh nggak gantung-gantung, nggak pending-pending. Jadi kalau masuk stok ya harus potong. Nah sekarang saya mau nanya, barang belum masuk kita berdua bikin DO. Om Agus di stoknya minus apa enggak? Saya nggak motong, pending. Oh pending? Iya. Kalau saya nih ya, saya masukin semua dulu, saya potong DO-nya semua dulu, saya jadi tinggal ngeliat sisa. Tapi yang barang belum datang sama barang belum keluar, saya kasih tanda merah. Itu kalau kita potong pakai komputer kan? Iya. Saya warnain. Iya. Itu kalau saya warnain. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya nggak bisa karena kalau itu stok belum masuk, di saya utar nilai stok kebengkak, tapi barangnya nggak ada. Oh, ya paham Pak. Ya berarti ya jalan satu-satunya nunggu pemasukannya mesti real time. Berarti saya laporan dulu aja.
biasanya kalau kayak gitu kan barangnya masih undang nikah. Berarti surat jalan dan lain-lain saya laporan ke grup laporan BP aja ya. Iya. Kayak gitu aja ya. Masalah nanti pemasukan dan segala macam kamu Om Agus nunggu dari Reza sama Sirot ya. Iya, boleh. Jadi saya ada grup sendiri Pak. Iya, iya. Nah, iya betul. Jadi itu Pak. Jadi apa yang udah masuk duluan masukin stok gitu ya. Jadi Iya, yang Pak. BPW ada 7, ternyata baru diambil barang cuma baru 2. Iya. Trending gitu ya. Iya. Nah, itu akan berkenaan ya Gus. Oke. Betul. Jadi ini yang bagian stok ya, Sirot ya. Langsung dimasukin. Iya, biar saya juga gampang ininya kan. Sekarang penagihan dari mereka juga enggak sekaligus kalau itu kan pasti yang sesuai surat jalan. Jalan. Ya, biar saya juga oh ini yang lagi. Ya. Oke. Nah, oke. Apa namanya? Ada lagi? Mungkin dari marketing lain ada yang menanggapi nggak masalah ini? Saya sama Aib koordinasi jalan terus kok. Bagus ya, ya. Aman lah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Waktu kita tinggal 30 menit nih. Ini ke bagian kolektor. Oke. Rasio penagihan. Koordinasi ketat dengan marketing, terus isu dan tantangannya pertama pembayaran customer, data jatuh tempo tidak akurat, pembayaran nilai ketergantungan janji pelanggan. Nah, terus ke bawahnya strategi 26, strategi pelayanan lebih efektif, pengelompokan pelanggan berdasarkan risiko, koordinasi dengan marketing. Ya, ini koordinasi dengan marketing ini ada di atas juga. Lalu nanti ada pertanyaan dan diskusi. Oke, rasio penagihan. Nah, ini ya. Kita itu harus bisa lihat nih. Mungkin kalau kolektor lebih tahu ya total rasio utang atau total piutang kita berapa. Ya kan? Nah, sebisa mungkin kita bikin satu target lah ya, target dalam seminggu itu harus bisa ketagih berapa persen dari total piutang yang ada. Ya. Contohnya lah kalau piutangnya 30 miliar gitu kan, seminggu itu ya minim 10% gitu ya, maksudnya 10% itu bisa tertarik. Terus kedua tugasnya itu, nah ini harus saya rasa sudah berjalan, tapi ini harus lebih diindikan lagi, diagresifkan lagi, istilahnya apa ya? Kita lihat nih, kalau orang yang benar-benar agak susah ya kita tahan dulu lah ya. Tapi juga nggak semua juga seperti itu. Ada yang kita istilahnya bisa supply, ya. Ada yang kita bantu supply. Kita lihat dari terms lamanya dia bekerja sama kita, ya kan. Yang bilang tadi ada kan perusahaan itu nggak selamanya bagus, ada di atas di bawah. Kita bisa dibagi itu, ya, tapi juga jangan sampai juga kelolosan lama-lama. Ya. Nah, terus saya mau nanti di sudah tantangan ya, kita ini sebisa mungkin ya, untuk di 2025 tagihan kita itu clear di maksimum di bulan Maret. Selesai. Ya, di bulan Maret maksimum sudah harus selesai. Ya. Jadi harus lebih keras lagi. Kemarin saya ada usul ini. Saya ada usul ke pimpinan adanya tadi kita bahas adanya semacam kayak pelatihan lah ya. Nanti ini tadi saya sudah usulkan ada pelatihan setiap kepala marketing itu pelatihan untuk gimana cara tadi yang baik, gimana istilahnya kita menghadapi customer ya kan, atau bagian pembayaran. Ya, mungkin di tahun depan nanti akan dibuatkan grup ya kan, dan itu nanti akan di-coach sama bagian akunting ya kan, termasuk beberapa kepala cabang ya kan.
karena masih kurang, nanti kita mungkin saya usul ada pelatihan dari pihak luar, ya kan? Dari pihak luar yang untuk istilahnya bisa lebih kita berkomunikasi, kita bisa lebih tahu aspek-aspek dalam cara nagih. Ya. Terus juga nanti untuk 2026-nya ya bikin strategi yang lebih efektif karena nanti siapa. Nah ini adanya di Sugadi dan kawan-kawan ya. Terus juga tolong nanti dikelompokkan langganan mana yang bagus, mana yang agak kurang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang memang jelek. Nah, nanti akan di tracing lagi di laporan ke marketing. Masalahnya kenapa? Ya, masalahnya kenapa? Kan? Jadi marketing kan nanti bisa lebih tahu lagi. Terus langganan yang bagus yang udah nggak aktif, ya kan? Mungkin kan juga datanya ada ya di bagian penampilan. Ya. Nah, coba ini untuk pertanyaan diskusinya, ya kan? Menurut kamu yang biasa suka nagih, pelanggan mana yang paling beresiko dapat dikatakan yang paling sulit ditagih? Dan terus kedua, pola penagihan apa yang paling efektif? Ya, silakan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan. Saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Amin. Mungkin pelanggan mana yang paling beresiko ya Pak? Di Anyer. Kalau pelanggan itu yang namanya customer semuanya beresiko Pak. Di Anyer Pak. Tidak ada yang tidak beresiko karena secara global ya pembayaran itu selesai setelah dibayarkan, tapi apapun resikonya selama kita mau dan bertindak, ada tindakan pasti bisa. Saya yakin pasti ada celah, pasti dibayar. Cuma kalau untuk memilah mana yang beresiko, ya yang lebih kompleks itu ya semuanya juga beresiko. Tapi yang pasti saya mengacunya ke mungkin di bulan-bulan ini yang beresiko itu perkapalan. Yang beresiko itu perkapalan untuk bulan-bulan ini. Karena apa? Karena setiap di akhir tahun pasti cuaca itu buruk. Nah itu juga mempengaruhi cash flow mereka yang biasanya ngirim 3 kali sekarang bisa 1 kali. Itu mungkin bisa terjadi. Dan yang kedua, kalau berbicara dengan konstruksi, khususnya konstruksi mungkin di bidang sipil atau konstruksi besar gitu ya Pak, itu rata-rata mereka itu mengandalkan dari tagihan Pak, bukan dari modal ya. Selama itu cash flow-nya dia baik, bagus, ya kita tetap support. Tapi kalau misalkan ada sewaktu-waktu ada masalah, saya pasti menginfokan juga ke marketing seperti itu. Kalau untuk pola penagihan apa yang paling berhasil, ya namanya orang nagih Pak. Kalau setahu saya itu gimana sih kalau kita itu minta uang ke orang tua waktu kecil, tentunya boleh dibilang ya itu juga sama, nagih juga mohon-mohon sama, nggak terlepas dari itu juga sama. Karena ibarat kata kalau istilah kita kasih pinjaman ke orang itu kan balik lagi seperti Bapak yang bilang tadi, kita itu lebih beresiko dibandingkan bank. Betul, itu lebih dari betul Pak kalau menurut saya Pak. Karena apa? Kalau bank itu ada jaminannya kalau kita itu bermodalkan atau berlandaskan ya kepercayaan lah, kepercayaan. Ya kalau belum berisiko ya pasti berisiko. Nah makanya kita harus lebih pintar memilah dan memilih gitu bebet bobot perusahaan tersebut. Makanya setiap komunikasi saya selalu bilang gini Pak, kalau ke marketing itu kenapa saya jarang sekali laporan ke Bapak, karena setiap minggu pun saya kasih predik. Saya selalu kalau misalkan ada tolong dong ini
tempo 2 minggu tapi pembayarannya 2 bulan. Itu ada. Saya selalu koordinasi dengan marketing juga, sama Pak Maksud juga saya sering, sama Pak Aep apalagi. Makanya saya nggak langsung kalau urusannya marketingnya si A ya si A gitu Pak. Di mana? Dan untuk selanjutnya saran dan masukan mungkin di 2026 Pak, karena sekarang itu kan penagihan itu udah canggih Pak. Sekarang udah by system. Untuk sekarang ini kan by system maupun telepon itu selalu saya. Nah ke depan saya coba mengandalkan Barmawi. Kalau misalkan disetujui, saya coba ajarin Barmawi juga. Karena kan saya juga kepinginnya eksekusi langsung bersama konsumen itu ke lapangan atau langsung ke kantornya gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya keluar, saya ada backup dari Barmawi. Dan untuk yang keduanya mungkin saran dan masukan saya lagi, jangan takut salah. Kalau kita bertindak selaku kita itu benar. Kalau pengen belajar ya belajar silakan. Tapi ya harus benar-benar belajar gitu. Kita itu di sini sama bareng kerja. Karya Benteng itu bukan cuma punya pimpinan Jakarta, kita juga harus bersama-sama membesarkan karya Benteng. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, dari timnya Pak Nawi, Yanto, Pak Ken, ada saran apa? Silakan. Nggak bisa nih. Itu bangunin opal, Pit. Hah? Ayo, Pak Ken. Saran apa? Untuk saran saya sering menemukan dalam pengetikan itu ada yang namanya dari WhatsApp ya Pak ya, itu di print. Itu apakah berlaku untuk jadi PO? Terus yang kedua, kalau dalam bikin PP itu jangan sampai hanya copy paste Pak, nomor surat jalan, nomor PO Pak. Itu sering ditemuin Pak. Dalam pengetikan. Ya untuk sementara itu aja kali Pak. Oke. Nah ini saya jawab dulu yang saya teruskan ya tadi yang sudah dibicarakan. Ya ini salah satu hasil kemarin meeting dari pimpinan mengenai Benteng baru, kesan dari pimpinan. Benteng baru ini adalah legasi, warisan yang mana kita harus terus bisa mengembangkan, karena di sini kita bekerja untuk menghidupkan program. Ya. Jadi sebisa mungkin ya kita tuh selalu kalau gini berarti posisinya ini untuk bersama-sama kita teruskan apa yang sudah menjadi warisan dari koordinator kita Pak Indro ya, agar ke depan itu bisa lebih bagus lagi ya, lebih maju lagi, dan nanti pun ya, kalau perusahaan ini bisa lebih bagus lagi, toh kita juga bisa merasakan ya, bisa merasakan. Saya juga sudah memikirkan ke depan ini untuk kaderisasi ya. Jadi perusahaan itu enggak hanya berhenti nanti di saya atau kita nanti ke bawah lagi yang muda ini Pak bisa mungkin lebih bagus lagi kemungkinan dibanding ya. Jadi itu pesannya ya. Jadi oke. Pak Nen tadi nanya apakah screenshotan gitu kan ya bisa dijadikan PO. Itu tergantung dari gimana marketing ini, apakah itu suruh bikin performa invoice ya, apakah kadang-kadang ini kalau performa invoice itu marketing harus nulis ya, biasanya langsung screenshot. Mungkin juga
bukan kalau sedih juga, mungkin juga dia takut salah tulis. Jadi kalau namanya dapat order yang langsung toh dari orang langsung. Selama itu berupa performa invoice ataupun istilahnya ada juga perusahaan-perusahaan kecil ya, mungkin kayak ada juga perusahaan kayak bengkel-bengkel kecil yang memang kita kasih kredit kalau yang berlangganan lama itu bisa berlaku sebagai PO. Karena apa? Itu mungkin dia nggak adminnya nggak secanggih kayak nggak setertib kayak kita. Sebagai bukti itu bisa. Ya. Terus, jadi tadi balik lagi ke masalah copy paste ya. Nah itu balik lagi ke marketing. Silakan marketing yang jawab ya. Pertanyaan panik silakan. Ada bikin. Cukup panik ulangi lagi tuh kalau pakai itu. Coba ulangi lagi pertanyaannya kalau nggak jelas ulangi lagi. Mana mic-nya? Bikin kan. Jadi begini, sering saya menemukan di dalam pengadilan terkadang ada nomor surat jalan sama nomor PU itu tercopy paste yang bekas PU yang kemarin gitu. Nomor PU, surat jalan gitu. Itu kalau bisa jangan sampai terjadi lagi deh kalau begitu. Ini pastinya ini karena sekarang surat jalan itu dibikinnya via komputer. Nah, ini marketing juga mungkin. Ini kasihkan ini. Jadi surat jalan lama lupa dirubah, dia hanya menulis nama PT sama barang ya tanggal sama barang yang mau dikirim, surat jalannya nomornya lupa kayak begitu kali. Ya mungkin karena ini yang suka kayak gini ada damai, ada Iwa, ada air, kalau masuk kayaknya nulis tangan. Ya, jadi next ke depan itu coba lebih diperhatiin lagi masih gitu pada ya. Jangan sampai istilahnya nanti nggak sesuai. Ya, paham ya? Ada lagi kira-kira? Tambahan dikit Pak. Jadi gini, saya sering menemukan ini Pak ya, surat jalan sama BP itu nggak sesuai Pak. Umpamanya surat jalan 0664 BP-nya, surat jalannya 06643. Kadang balik-balik. Jadi gitu. Ya, jadi intinya yang tadi saya bilang itu kekurang penelitian gitu ya. Kurang penelitian ini masukan ya buat marketing saling koreksi. Jadi kalau bila mana menemukan seperti itu cepat juga dikasih tahu. Justru saya langsung ke marketingnya siapa ini? Ya. Nah, kamu ingat ini ya, berapa kali dia salah catat. Oh ini hari ini Pak Iwan salah catat. Nah, besok lagi Pak Iwan lagi salah. Nah, kalau salah dia akan kamu kasih gelas satu. Karena tiap hari itu pasti ada aja itu Pak. Pasti ada aja itu. Terus untuk KBI Pak, KBI itu kadang-kadang di invoice benar, di surat jalannya salah tuh. Nah itu dari mana itu? Yang nulis tuh. Karena gini, ya bukannya saya pekerjaan saya sekarang 90% saya udah delegasiin damai. Ya, kalau dia sering salah ya sampai aja gitu. Catat 3 kali, kalau kasih gelas, gitu. Isiin air, gitu kan. Minum nanti, biar nanti ke depannya nggak salah lagi. Kadang-kadang kan saya bingung, ini surat jalan yang mana, yang salah nulis, akhirnya apa? Memeriksa itemnya apa? Item barangnya, oh ini yang ini kan ya. Saya kasih apresiasi berarti bagian kolektor tuh teliti ya. Ini dengan adanya forum ini berarti kita harus nanti saling koreksi lagi di 2026 bisa lebih baik lagi. Ya, begitu Pak ya. Ya itu aja Pak. Ya. Cukup. Kira-kira ada lagi yang mau tambahin?
silakan. Waktu kita tinggal 15 menit masih ada prosesi. Saya sih cuma mohon saran dan masukan aja. Ya. Karena sekarang kan saya udah pakai cara somasi kan. Ya. Kalau di saya itu dulu somasi itu udah mentok gitu ya. Kalau udah somasi 2, ya somasi 3-nya tarik barang. Nah sekarang kan ada beberapa customer itu sudah memakai cara itu. Dan yang kedua ini mungkin duditnya udah sampai hari ini. Apa sih kedepannya seperti apa gitu Pak? Tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjut seperti apa? Ya, nah, balik lagi tadi tuh, ya kan? Rencana 2026 ya, yang saya bilang tadi itu ya pola penagihan, cara-cara penagihan yang nanti akan kita bahas, yang saya bilang itu kita akan buatkan grup atau buatkan pelatihan. Nah, nanti saya jawab ini mungkin bareng-bareng nanti sama pimpinan, ya. Karena saya juga tidak bisa menentukan sendiri, karena kalau sudah bertindak sendiri, ya kan, saya juga takut nanti tindakan saya di luar batas dari koridor kebijakan perusahaan. Nanti jadi saya harus kita harus koordinasikan itu ke tingkat apa selanjutnya yang akan kita lakukan, karena udah kita somasi tidak ada penyelesaian pembayaran, ya itu. Ya, oke, cukup. Kita slide berikutnya itu ke bagian ya sudah siap. Di sini menjaga ketepatan waktu pengiriman. Saya rasa itu bagus, ya. Oke, terus kedua, menjaga kualitas keamanan barang. Administrasi surat jalan dan serah terima barang itu berhubungan dengan Pak Andi kan gitu ya. Perawatan kendaraan itu berhubungan dengan Pak Adul. Nah, saran dan masukan. Ini saya coba ini kan dari pihak driver ya, nanti boleh bertanya, silakan bertanya, tapi mungkin diakomodir ya pertanyaan itu, silakan kalian apa yang mau ditanyakan, cuman saya kasih dua pertanyaan biar nanti waktunya cukup, karena ini waktunya kita sampai 10:30 biar kita on time gitu ya. Oke. Menjaga ketepatan waktu pengiriman. Nah ini saya rasa udah cukup bagus, ya kan? Tapi ini yang saya bilang tadi nih kelainan ya, harus adil ya, jangan sampai nanti ya, jangan sampai nanti yang si ini banyak buru-buru, si ini banyak buru-buru ya kan, jauh. Jadi harus lihat situasi dan kondisinya. Jangan sampai nanti ada bilang anti anak kiri kan jadi bukan. Ya, jadi ke depan itu harus harus bisa mengatur itu. Ya, gitu. Terus kedua, administrasi surat jalan dan serah terima barang ini wajib nih, yang para driver ya, jangan sampai nanti surat jalannya ada yang ketinggal. Surat jalan cuma di stempel, ya. Kalau nggak ada nama orang yang terima barang, nah itu coba nanti kalian harus bisa lebih lebih teliti lagi, karena itu nanti menyangkut penagihan, kasihan juga. Bila mana nanti di penerimaan barang lengkap akan menjadi kendala, ya. Nah, perawatan kendaraan ini, Pak Jaya, kira-kira ada kendala apa di perawatan kendaraan? Terima kasih Pak atas waktu saya. Sebenarnya sih di perawatan kendalanya kita ya mobilnya dua Pak. Jadi bingung ini kita beli spare part yang ori, waduh mahal amat loh. Beli yang biasa cepat terusan kan, jadi trouble-nya di situ, jadi bingung kitanya gimana nih. Sementara apa ya, supir pengen bukan pengen tadi ya, pengen stabil gitu Pak. Apalagi mobil kita kan
udah ibaratnya bukan lokalan Pak ya, ex Singapura, build up lah. Di spare part udah susah banget Pak. Jadi kita harus ya animal gitu Pak. Itu aja Pak. Oke. Karena yang masalahnya Udah tua lah. Udah tua ya, oke. Coba dari Anen. Anen ada masukan? berdiri. Iya. Begini Pak, kalau masalah mobil ya, kadang mobil itu kan kadang-kadang ada buru-buru ya, ada itunya Pak, daun pinnya ya. Kadang-kadang di marketing itu kan pinnya ada yang buru-buru Pak. Dan itu kan kiriman kalau satu tempat, kalau banyak mah ada 2 ton, 3 ton saya satu mobil. Kalau satu batang, 2 batang itu kan nggak bisa buru-buru. Saya nyari yang lain lagi Pak. 3 tempat, 3 4 Pak. Kirimnya sekalian. Nggak bisa kalau satu itu paling maksimal kan 1 ton Pak ya. Bisa saya jalani 1 mobil. Oke. Apalagi udah? Udah Pak, makasih. Oke, ntar ditangkapin ya. Saya ngomong Jaya dulu. Jadi gini Jaya. Nah, saya juga kemarin dibahas tuh masalah armada di semua armada di grup BB itu udah tua-tua. Ya. Ada sih yang muda, rata-rata tua. Saran dari pimpinan kita, ya kan. Kalau servis itu total aja servis. Ya. Kalau di baru saya, ntar baru dibeli oleh saya apa udah tetap penok gitu tadi katanya begitu. Masalahnya di spare part yang Ya susah ya udah. Jadi kayak gitu. Akhirnya saya jawab begini, ya apa namanya? Ibarat orang usia 70 sama usia 40 kan beda. Usia 70 mungkin sakit kepala yang sembuh, kakinya sakit, ya kan begitu. Saya udah kalau ke situ, tetap aja kalau bukan semua ya, nanti baru saya beli. Nah, juga baru akhirnya apa punya duit buat belinya, kan begitu. Nah, balik lagi intinya ini, ya. Selagi masih memang bisa dimanfaatkan atau diakali, ya, coba servisnya yang lebih bagus lagi. Untuk spare part, ya. Kalau Sampai jam udah lebih. Tadi ke paus, udah ke itu. Istilahnya apa ya? Kadang-kadang udah pakai original, tiba-tiba besok masalah gitu. Sebenarnya masalahnya bukan begini juga. Ininya udah diganti, besok masalah gitu. Sananya mesinnya udah bagus, tapi kaki-kakinya mungkin nanti suatu saat ya kan ada yang harus bongkar kotak, diganti semua, kaki-kaki diganti, servis baru lagi. Modelnya seperti itu. Oke, masalah Anen ada yang menjawab nih, Pak Andi kayak mau jawab apa nih? Tadi ngomong apa nih? Oh iya, ini makanya saya lihat semuanya juga kayaknya mah buru-buru. Tapi saya lihat di sini kan ada 5, iya kan? Jangan cuma yang di kantor doang yang berusaha. Aduh sayangnya bagaimana? Tiba-tiba udah 2 hari barang belum dikirim atau gimana? Saya jualan udah makin sedikit, dikalahin sama salah di toko. Ya, dikalahin juga. Harus saya nggak jualan kan naik gaji. Enggak apa-apa, pokoknya gini aja makanya. Saya tahu makanya juga susah. Makanya saya selalu WA. Makanya surat jalan ada di lingkar. Ini saya selalu jelasin kan. Nomor surat jalan sekian kirimnya ke sini. Surat jalan ada di mana? Muatnya di gudang dari DOT ini. Surat jalan sama DOT saya kasih semua kan. Nah cuma kadang-kadang makanya kalau nggak ada fisiknya bablas gitu. Terus masalah jadi yang kedua nanya apa?
Ini mas tahu saya dulu ya. Dulu itu kalau kemarin kan sekarang satu mobil maksimum 3 ya kirimannya. Mau banyak mau dikit 3 kan? Buru-buru ya. Enggak, jangan ngomong buru-buru dulu deh. Jangan ngomong buru-buru. Buru-buru mas satu asal bayar atau dikirim. Enggak, sekarang maksimum satu mobil 3 kan? Mau banyak mau sedikit 3 tetap kan? Mau tonasinya full apa enggak 3. Nah, kalau dulu Pak, saya ingatnya dulu. Lu bisa kirim 4 sampai 6 surat jalan 2 disekaligusin asal barangnya sedikit buat satu mobil. Jadi saya ingat saya loh ya, koreksi aja kalau salah. Jadi mobil langsung dapat 2 kali surat jalan, 2 kali uang jalan, tapi kirimnya 6 tempat. Kalau posisinya searah sama sedikit-sedikit. Kalau gitu boleh nggak? Kalau enggak, misalnya ini mah misal nggak selalu. Kita mobil ada banyak, cuman kadang-kadang kan cuma nambah 4, nambah setengah gitu loh. Misalnya kiriman saya isi dong 2 batang, ini udah 3 kok. Dan lu tambah setengah 4 batang dulu mau kali lu tambah uang jalan setengah jadi 1,5, kirimnya 4 juga bisa kali dulu gitu loh. Kira-kira pakai gitu bisa nggak sih? Kalau dulu pernah kayak gitu nggak sih? Ya, sebenarnya tergantung dari situasi dan kondisi juga. Ya, intinya sedikit banyak jangan sampai udah sampai 2 hari. Kecuali lupa ya. Mungkin yang dikenalkan ahli itu ya dari yang dibilang juga surat jalannya mah sama idionya ada di tingkat. Jadi ada nggak megang fisik, akhirnya dia lupa kan cuma itu doang kayak gitu ya. Kadang ada juga. Iya, ada juga. Jadi ini aja. Ya sebisa mungkin kalau memang istilahnya servis ya ada mobil walaupun cuma sedikit, kalau memang ini kirim aja nggak ada masalah ya. Kita utamain pelanggan supaya lebih. Kenapa? Balik lagi tadi kita harus mempertahankan pemenuhan kita. Kenapa? Ini dipersaingkan dari timurnya. Nggak kayak dulu toko besi cuma karyawan yang doang kan. Lu mau kirim berapa hari ya tunggu, tapi sekarang toko besi udah banyak. Ya kan, begitu kita telat lari ke sebelah gitu. Jadi itu situasi dan kondisi yang harus juga kita tungguin ya. Oke, jelas. Sekarang ke Nanti yang 1 mobil ya 4 tapi nambah 1,5 jadi 1,5 uang jalan bisa nggak? itu tinggal nanti situasi dan kondisinya ya, nggak ada masalah pokoknya. Buat saya nggak ada masalah ya selama istilahnya buat kepentingan pelanggan itu supaya jangan telat. Ya. Jadi nanti kita lihat teknis di lapangan aja. Kita juga nggak rugi Pak. Cuman, oke, sekarang saya minta dari driver ini kendala apa dan masukan apa coba silahkan diwakilkan ya. 2 pertanyaan 2 ini boleh. Ini Pak, saya mengusulkan masalah uang jalan Pak. Untuk perubahan tahun ini kan tarif tol udah berapa kali naik ya Pak. Cuma uang jalan belum ada peningkatan gitu Pak. Oke. Terus lagi? Sama ini nih Pak, kayak macam pengambilan barang yang kita ngambil dari kawasan langsung kirim ke tempat kayak ke Bekasi gitu Pak. Itu kan uang jalannya kan 1 Pak. Ya. Kan biasanya kan kalau kita sekitaran Cilegon kan dapat uang jalan Cilegon. Pengennya kalau saya kan yang uang jalan Cilegonnya ditambahin gitu Pak sama yang uang jalan ke tujuan gitu Pak. Oke, terus lagi? Jadi itu aja Pak, yang itu yang lain. Oke, silakan. Yang lain biar saya jawab satu-satu. Ayo. Udah masuk Mario. Ayo, Sabtari, silakan. Ya Pak, itu masalah pengiriman Pak ya. Saya minta yang adil gitu Pak. Dan yang kesini-sini gantian di rolling gitu Pak. Kalau ada muatan PPN, minggu ini siapa nih?
Nah minggu depan gantian lagi rolling gitu. Dan yang itu aja yang dapat perhatian gitu Pak. Gitu. Apa lagi? Udah. Oke, itu aja. Jang. Yang lain? Masih ada waktu kok. Itu siapa tuh? Kalau saya masalah ini Pak, kalau ngambil kirim barang semacam ke Dadap. Tahu pokok. Adik kita. cari adik kita, kan suka bawa barang dari sini, terus nambahnya dari kampung. Terus sedangkan jaraknya itu jauh gitu Pak, tapi ongkosnya sama aja gitu. Jadi masalah ongkos lah ini ya. Iya. Terus apa lagi? Udah sih. Udah itu aja. Ini yang mau jawab saya Anen nih. Aden boleh Pak. Anen aja jawab ya. Kasih. Oke, ini saya jawab satu-satu ya. Keluhan dari Jesse. Keluhan dari Us. Us sudah ngomong sama saya itu sudah lalu, cuma ya secara porsi suara kayaknya cuma Us doang gitu. Yang lain nggak komplain ke saya itu masalah uang jalan dulu. Sebenarnya siapa agama kembali di mana? Cuma kan ya perlu bisa juga apa aja gitu. Jadi maksudnya Uus ini mewakili semua apa suara Uus doang nih? Abisnya pada diem aja sih ya? Gini loh. Ya. Apa karena Uus ini saya gitu kali ya? Enggak, kita ngapain Ya sebetulnya gini ya, sama aja lah ya. Saya itu semua, kita ini semua satu tim, ya kan, satu tim itu. Saya pun juga misalnya nggak semua juga tahu gitu. Jadi makanya ada informasi apa, ada keluhan apa, ya kan, coba disampaikan. Ya kan. Saya pikir kemarin baru saja ya. Oke, saya jawab aja ya. Singkat. Oke, memang kalau memang ada perubahan untuk tol ya, biaya tol ya. Tolong laporannya yang jelas ke saya, lengkap tarifnya, ya kan, jangan cuma diomong gitu loh. Karena apa? Sudah susah Bang ambil bukti tol dari Oke, nah saya tanya, apakah kalian pada semua punya handphone dan apakah kalian bermain sosial media? Iya. Zaman udah canggih, saya bilang tadi nih, balik lagi, zaman udah canggih, bisa mengumpulkan dari situ pun nggak ada masalah, yang penting ada buktinya ke saya, gitu loh, ya. Jadi saya juga nanti menyampaikan ke manajemen itu tidak berdasarkan katanya, tapi ada bukti. Yang mana bukti itu ya diajukan dari kalian yang tahu, gitu loh. Karena kan kalian setiap hari jalan kemana ya. Nah, coba di download. Tarifnya berapa, nanti kita review ulang lagi. Jadi tahun depan saya review, ya kan? Naiknya berapa nih, ya mobil gede berapa, golongan A, golongan B, golongan C, ya kan nanti kita ada di situ. Ya. Oke, udah jauh, nggak ada masalah jauh. Nanti coba kumpulkan itu, ya saya tunggu. Pikir kamu bisa kumpulkan datanya. Ya, di screenshot, nanti bisa minta tolong print ke bagian marketing, ya biar nanti dilaporkan ke saya. Ya, kenapa? Saya bilang tadi, saya harus punya bukti untuk melaporkan ke bagian administrasi Jakarta. Oh, ini ada kenaikan tarif tol yang mana berimbas kepada kenaikan biaya operasional. Kayak gitu. Ya. Jelas ya? Jadi tugas ke depannya itu yang mungkin diwakili Ukus harus menyerahkan data-data yang saya. Satu itu. Kedua, masalah ongkos, ya, ongkos dari kos, ya kan? Ongkos dari kos itu karena base yang di Cilegon gitu kan ya, kesana itu nggak ujuk-ujuk nyampe, ya kan? Ya, ya.
Ya, saya pikir apa namanya mobilnya jalan kaki ke sana gitu. Oke, nanti di 2025 saya coba review sekalian, ya. Nanti tolong laporannya berapa apa namanya biaya yang dikeluarkan, ya. Saya bilang saya juga nggak mau membeli kalian, gitu. Tapi juga kalian juga harus bisa memberikan bukti yang akurat buat saya, ya. Jelas ya, semua ya. Terus kedua, saya Pak Tauhir, Sabtari dulu ya, Sabtari. Masalah pembagian pembagian muatan. Nah, ini harusnya jawab aneh bukan saya nih ya. Aneh dijawab kan? Hah? Ayo, aneh menjawab. Ayo aneh jawab dulu dong, nanti saya lurusin. Ayo, biar berani dong, ya kan? Gitu. Itu urusan kalau lagi ada pas di Jakarta atau Pulau Gadung pas ada kan BPP baru saya ambilin kalau dari sono ngosong ya gimana lagi kalau nggak ada angkutan kan nggak ada muatan saya juga nggak bisa Deo nyari dulu ke marketing dulu ada nggak muatan dari Pulau Gadung kayak gitu Pak kan kalau ada kan saya juga kalau ada kasih kalau nggak ada mau gimana lagi kalau minta kan Pak saya juga bingung kalau nggak ada ya masih Pak ya begitu aja saya luruskan sama tadi ya jadi gini tadi kamu ada kan mungkin pas Sabtari pulang ya lagi kosong muatan begitu udah di jalan ya kan muatannya ada ketemunya mobil si A nah dari tadi mungkin dari tadi tapi sebenarnya saya percaya lah ya saya percaya Anda juga ngasih jobnya juga yang adil sih ya jangan sampai nanti ada kesenjangan ya pokoknya sebisa mungkin Anda kasih kasih jobnya itu yang memang adil. Ya sampai juga harus bisa paham situasi dan kondisinya. Gitu. Aduh. Ulang. Saya udah paham saya lihat masalah belakangnya. Cuma yang saya lihat kalau siang udah kesono nggak mungkin balik kosong masih ada isinya. Nah gitu. Saya pernah kirim ke pamer biro ada utangnya nih nggak ada pulang aja nah ketemu tadi depan kawasan Modern mau kemana Kinyulen dari mana kita balik kosong nah itu nggak ngerti situ Pak saya gini nanya kayak gini saya kalau masalah yang penting saya mah ironi ini sekarang saya kerja nih top di ironi besok siapa ya sampai sekarang si A si B terus masalah muatan bukan Tangerang aja saya 2 bulan kemarin Tangerang Cigajaya Piti Sumber MS nggak ada yang di kafe ya nggak ada ke saya ini Pak saya coba jalan-jalan itu ya maksudnya kita pilih dari kita kan lama seminggu itu full gitu saya gitu saya mau kalau masalahnya di Sabtu dia yang berbiara semua oke tidak kita ya oke nanti jadi PR buat Anda cara mengaturnya seperti apa ini masukan dari Sabtari ya jadi istilahnya sebisa mungkin yang saya bilang tadi adil ya. Oke waduh udah 10 menit tinggal saya rasa cukup ya untuk yang terakhir bagian pajak ya pajak kepatuhan laporan pajak saya rasa sudah bagus ya intinya nah nanti isu dan tantangan ini ini harus lebih tahu regulasi perubahan regulasi karena kan makin kemarin itu makin banyak perubahan ya makin banyak perubahan soal dokumen
pemenuhan barang kurang itu juga penting untuk dipelajari ya di. Nah ini ada pertanyaan nih. Ya. Area pajak mana yang paling rawan dalam kata ini administrasi ya, bukan di luar dari itu. Terus data apa yang diterapkan saran dan masukan. Ya, silakan. Mana tudungnya kasih sedikit. Kita harus berdiskusi aja ya. Area pajak mana yang paling rawan? Dalam kata rawan itu tapi data dari kawan yang nggak lengkap atau apa namanya barang-barang apa yang memang istilahnya biasanya marketing suka jual tuh ada PPN atau di mana gitu kan. Terus data-data yang mungkin didapat yang sering terlambat tuh apa di intern kita lah atau di eksternnya apa itu? Baru ya kan ya. Jadi kalaupun customer baru misalnya dia pakai PPN langsung aja minta datanya, biar nggak langsung kita kalau mau diketik tuh nanya lagi minta datanya apa gitu kan. Jadi kalau setiap customer baru udah langsung minta aja gitu dari marketingnya. Datanya itu kayak minta ya NPWP-nya, NPWP PKP yang kita ngomongnya itu ya. Langsung gitu. Jadi biar karena kan uangnya udah masuk juga kan. Iya. Terus apa waktunya belum dibikin juga. Terus sama paling sama ini yang nggak pernah saya apa nggak bosan gitu bertanya kalau si Eka tuh suka nanya bon bensin ya kan. Nah, kalau kita kan lihat tiap hari tuh sopir berapa kali ngambil dia lagi gitu. Minyak kan? Tapi bon bensinnya kalau ditanya itu nggak pernah ada ya kan. Kita tahu sama tahu lah ya mungkin dia berjalan berapa kali si bensinnya cuma sekali gitu kan. Cuma kan kita di sini butuh nota fisik gitu ya, satu paling nggak itu. Terus kalau enggak yang keduanya ini kalau mereka ngambil surat jalan ya uang jalan gitu ya, kadang uangnya diambil surat jalannya ketinggalan. Terus kwitansinya pun ada yang nggak ditandatangan gitu. Mau saya tuh uangnya diambil kwitansi ditandatangan juga. Ekspedisi ya? Kadang pilih. Ekspedisi ya. Nanti ya. Oke, terus? Ya paling kalau di saya sih ya cuma datanya ya gitu aja sih yang paling sering kita itu. Soalnya kan kalau untuk di mic kurang kencang. Cuma gitu aja sih Pak. Gitu aja. Ya. Ini saya baru tahu nih masalah bon bensin. Ya bon bensin ini bon bensin apa nih? Solar ya. Jadi kan dari dulu juga saya bilang ya kan sistem ekspedisi kita ini kan uang jalan habis. Jadi mohon dengan sangat untuk kelancaran administrasi pajak itu kan perlu yang namanya bon bensin. Itu setiap isi tolong diminta ya, tolong dimintain jangan sampai nggak ada. Kalau nanti nggak ada yang mengalami pajak begitu perusahaan kena masalah pajak, efeknya bukan kemana-mana, kita juga akhirnya timbullah biaya. Nah ini ya, jadi tolong tuh semua driver, sopir ya, bantu bagian ini nggak berat kok. Terserah kalian mau isi 10 liter kayak 20 liter kayak mau berapa kayak ya kan. Yang penting buat bensinnya ada kasih aja. Toh saya juga nggak minta uang jalan itu udah habis kan. Di sini dari situ berapa ya? Nggak ada masalah, ya bisa nggak kira-kira? Ya kompak jawabnya bisa nggak tahun depan itu bon bensinnya harus ada? Sisanya cuma 2 orang doang nih. Kalau nggak bisa nanti ya apa namanya? Ya kalau yang kasihnya siapa? Banyak kan? Ini loh, ini di sini ya. Supir ada 12 yang satu istirahat, ada 12 harusnya ya, semuanya itu pasti ya. Kira-kira 1 minggu butuh berapa banyak nih? Apa memang setiap ambil uang jalan harus bawa bensin? Kan saya bilang berapa kali mereka kirim mungkin isi bensin solarnya cuma sekali ya. Kalau itu ya satu. Meskipun
jadi masalah ongkosnya. Ya. Jadi saya nggak mau istilahnya, kan saya bilang tadi kerjasama tim itu harus kompak. Nah, intinya ini kompaknya itu apa? Saling memenuhi apa yang menjadi kekurangan masing-masing divisi itu harus saling support. Ya. Ya bisa ya tahun 2026 segala bentuk bonnya ya dikasih ke bagian administrasi pajak. Ya, Bu siapa? Ya. Ya. Ya, makanya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Eka, mana Eka? Kalau ada supir terima uang tapi nggak terima kwitansi, ya aneh, ya. Kalau kwitansi yang ada di dalam tangan atau kayak ini jangan dikasih, ya. Ya karena jangan mau duitnya doang, tapi itu kan bukti tanda terima bahwa perusahaan itu udah bayar. Gitu ya, dan kalian juga harus sadar itu ya. Kalian udah terima uangnya, tantangan apa susahnya tantangan? Jangan ada alasan lupa atau apa gitu, ya. Nah itu apa namanya? Pokoknya nggak ada cerita ya, nggak ada tantangan. Ya kalau ada tantangan, besoknya kamu lunas. Jadi harus tekan di sini demi kebaikan sama-sama. Oke, dari tim-tim kira-kira ada mau bikin apa, mau ada yang ditanya, silakan. Ya, silakan. Sepertinya tahun ini ya, kayaknya masih 1 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masukan aja dari Ibu Titin. Ini masalah surat jalan. Kan kalau misalkan udah lama tuh surat jalan itu kan, kita kan pusing. Sedangkan itu semua surat jalan kayak solar, kayak apa sih STNK, perpanjangan itu surat itu kan masuk ke semua audit kan, gitu audit pajak kan. Sedangkan pajak tuh tiap itu audit lagi kan, kita buka berkas lagi ke gudang-gudang. Sedangkan kadang datanya kan udah lama kan kita lupa. Surat jalan itu tolonglah sebelum barang dikirim itu difotokopi maupun marketing, kerjasama antara marketing, kolektor sama ekspedisi. Biar gitu kan, kadang kan ada yang nggak ada, kadang kan ada yang nggak ada. Kan udah lama kan kita juga kan yang kalau ada misalkan penjualan kan seenggaknya kan kita nge-scan kan, email itu kan harus lengkap data-data. Terus kedua masalah kendaraan kan ini kadang kan diperpanjang tuh, ada mas audit kan pas itu kadang saya sendiri yang harus turun tangan, sedangkan yang punya kendaraan sendiri diem aja, padahal STNK kan dia yang megang sendiri, bukan saya yang megang. Kadang gitu. Saya mohon ke ekspedisi nih, udah dia memperpanjang mobil itu seharusnya itu difotokopi buat saya. Terus kalau motor merasa dia punya motor inventaris kantor, itu seharusnya itu dia sendiri yang ke kolektor, yang memperpanjang kendaraan kan kolektor gitu. Jadi saya kadang kan saya ketinggalan juga, sedangkan di kolektor kan ada data-datanya itu, kendaraan KBBS itu kan gitu. Jadi kadang kita bingung juga dari data-datanya itu kan, sedangkan kan di email itu data-data itu kan ke pusat gitu. Itu aja Pak, makasih. Jadi kelengkapan data nih ya? Iya. Iya. Jadi gini, jadi gini, kalau surat jalan itu ya, itu hubungannya dari ekspedisi itu kan langsung ke administrasi, yang mana administrasi itu ada ke Medan. Medan pernah nggak punya invoice tapi nggak ada surat jalan? Oh iya, oke. Iya. Surat jalan baru nyusul. Iya. Bedanya nggak pernah bikin invoice pajak kalau nggak ada surat jalan kalau masuk. Oke, maksudnya kalau yang kredit itu kan mereka pakai invoicing. Pakai invoicing itu nanti surat jalan itu apakah ada di mereka? Apakah ke langsung kolektor yang ngatur? Dari penganen ke Medan, fotokopi buat kolektor. Kolektor kan asing fotokopi. Kalau pengajian. Kalau aslinya kan invoice ya itu ya nanti aslinya siapa?
berarti kan ada masalah dong. Oh, kalau uang masuk, kalau pembelian cash. Iya, kan kalau masuk bikinin, beda bikinin. Oke. Oh iya. Jadi nanti. Ya. Oke. Berarti nanti tetap ya ada sebenarnya di bagian administrasi ya antara Meda sama Suryani ya. Ambilnya, silakan ambil biar benar. Jadi nanti kita luruskan. Kalau saya kasih maksudnya berikan itu mungkin di administrasi itu kalau ngasih kwitansi ongkos nih, itu surat jalan di fotokopi nggak? Mau kemana gitu, surat jalan di fotokopi nggak? Ada surat jalannya nggak? Harusnya ada dong. Nah, maksudnya Bu Rika itu seperti itu. Jadi kita Eka ngeluarin dana 350 buat ngirim ke Cikande misalkan. Ke PT apa? Ada surat jalannya harus nempel. Nah, mungkin maksudnya Bu Rika itu biar sekalian kalaupun di kolektor itu tidak ada filenya, Bu Rika bisa cari gitu loh. Ini kiriman kemana? Jadi dia juga ada gitu. Kalau yang dicari Bu Rika itu selama ini kan di tahun-tahun kemarin yang lagi di periksa gitu kan. Kalau dulu kan sempat nggak jalan seperti ini Pak. Kalau sekarang mungkin bisa ditanggulangi gitu loh. Maksudnya Bu Rika mungkin seperti itu. Next depan mungkin ini. Dulu itu mungkin surat jalannya di file itu nggak tertib gitu. Padahal istilahnya tahun kan periksa pajak itu 4 tahun belakang kan. Biasanya 4 tahun belakang baru diperiksa ya. Memang kadang-kadang mungkin itu keseling atau apa. Mungkin di next depan ya next depan itu harus sudah diperbaiki apa yang mungkin nanti Rika mau itu coba dikerjain, maksudnya langsung kasih aja kerja. Jadi biar kayak atur bila mana nanti udah itu kan itu sendiri. Dari Pak Anen yang kasih sama minta uang jalan itu sih Pak. Ya. Biasanya kan Pak Anen Eka minta uang jalan. Ini ada kwitansi, pengirimannya gini. Nah harusnya itu langsung difotokopi tuh, ditempelin juga. Itu buat file juga tuh, buat file ke Bu Rika ini. Oke, ya berarti siapa dia kerjain? Eka. Berarti Eka fotokopi Eka. Udah. Ya udah nggak ada masalah dong apa kalau udah berarti kan? Ya ini yang ditanyain itu yang tahun dulu gitu ya. Karena itu juga masih. Kalau sekarang ada, coba diperbaiki. Yang tadi kan udah ketahuan tuh tracingnya kemana, ya. Nah, ini istilahnya komunikasi, ya. Dikomunikasikan dengan baik apa yang menjadi tugasnya masing-masing divisi, ya. Saya perlunya apa? Nah, coba divisi mana nih? Kamu Rika hubungi. Saya perlu ini ya. Minta tolong kali ini. Kalau enggak ini, istilahnya saling ini aja, saling mengisi aja. Ya, saling mengisi aja. Karena kalau nanti adel, ya kan, ya akhirnya kerjanya nggak beres. Ya. Coba di 2026 ini kita berubah ya, perbaiki lagi apa yang menjadi kekurangan kita. Inilah sebenarnya kita kumpul bareng-bareng itu ya, mengetahui apa sih yang jadi kekurangan kita. Kalau melihat mungkin kita harus ceritakan juga, kan? Tapi apa yang harus diperbaiki buat ke depan. Ya. Ada lagi yang mau bicara? Dalam sengaja kita nggak apa-apa nih ya. Jadi nanti harus makan siang jam berapa kita? 12.30. Setengah satu. Oh, setengah 1. Dibully? Harus berjalan ya? Harus jalan ya. Oh, ya. Cukup kali ya 1 jam setengah mudik. 1 jam setengah itu sampai jam 12.30. Oke, satu tambahan. Kan orang lain ya? Karang cinta. Kalau dari Eka sih
masalah kwitansi. Kwitansi itu kan kalau mereka sore suka titip timanganen yang apa yang nggak ditanda tangan ya Pak. Kalau ambil uangnya langsung dari Eka udah pasti udah ditanda tangan langsung kalau sopir. Nah kalau bonsolan, kalau untuk bonsolan itu memang ada beberapa sopir itu yang rajin tanpa Eka minta itu udah ngasih. Tapi ada juga sopir yang diminta susah. Maaf ya. Gini loh, saya nggak akan marah. Cuma maksudnya, kenapa susah? Kan masih ada alasannya. Siapa? Ada Pak, banyak ya. Iya siapa ya? Ada Satari, ada Dio, ada Togir. Sebenarnya ada 12 di sini. Sebutin aja nggak ada masalah. Yang jarang ngasih mereka sih, maaf ya. Ayana. Adio. Oke, yang sering ngasih siapa? Nah, yang paling rajin itu Agus. Oke, yang sering ngasih siapa? Yang paling sering yang tanpa diminta? Agus. Terus siapa lagi? Sofyan. Gusti. Ya kalau Pak Juwani juga kan mungkin jarang ya jalannya, jadi jarang-jarang ngasih. Ya, lebih sering. Nah, yang sering tanpa diminta, berapa orang? 3. Iya. 3 orang kan? Coba maju depan. Yang sering ngasih kamu maju depan. Maju. Kasih bonus. Baik, mau Bukan nggak mau ngasih, tapi Contohnya sering ngasih nih ya. Rezeki itu nggak kemana gitu kan ya. Ini saya punya banyak ya. Nih, saya kasih 200.000. Minta tolong ya ke depan itu apa yang saya bilang dari ulas tadi ya menjadi apa namanya kebutuhan masing-masing divisi, coba komunikasi ya saling menghubungi ya gitu ya. Dek, si Tohir ke KPU, Dek. Cukup ya. Kalau mau majuan dari jalan. Bentuknya nanti saya rangkum aja ya. Apa namanya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan di acara ini kita bisa dapat manfaat yang baik buat ke depan. Ya. Bisa kita lebih bersinergi bersama 2002 itu lebih sukses untuk bersama. Ya. Dan saya pesan di acara bebas nanti berhubung cuaca masih kurang bagus, kalau main di laut hati-hati ya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti mandi di laut itu sampai ke tengah gimana ya. Pokoknya jaga keselamatan dan kesehatan ya. Terima kasih semuanya ya, terima kasih atas dukungan dan mohon maaf bila mana dalam 1 tahun ini mungkin ya ada kata-kata saya, ada pikiran saya yang kurang berkenan buat kalian ya kan, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan ke depan pokoknya kita harus lebih survive lagi ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, silakan melakukan acara.